Shalom. Nanti kalau ada umat yang mau minta doa, boleh di chat aja. Nanti kami akan bacakan, nanti host akan bacakan nanti. Dan saya akan bantu doakan saudara. Ya, tolong umat chat aja apa wujud doanya ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, persekutuan doa online PD Gregorius akan segera kita mulai. Namun sebelumnya tolong video-video yang masih mati, tolong dihidupkan ya. Biar kelihatan wajah-wajah anak Tuhan yang penuh dengan sukacita pada malam hari ini. Yuk, tolong dihidupkan video-videonya. Dewi, Om Win udah siap? Kok hilang. Selamat malam Pak Ben, Dewi, Marcel, teman-teman dan juga Bapak Ibu yang dicintai Tuhan Yesus. Terima kasih karena pada malam hari ini Anda semua telah menyempatkan diri untuk bergabung dalam persekutuan doa online Santo Gregorius Agung Kutabumi Tangerang. Salam sehat dan salam sukacita selalu di dalam Tuhan. Tema kita pada malam hari ini kuasa nama Yesus yang akan disampaikan oleh Bapak Binyamin Ratu. Pujian dan penyembahan akan dibawakan oleh Sis Dewi dan Bro Marcel. Marilah pada malam hari ini Bapak Ibu teman-teman semua, kita mau mempersiapkan hati kita untuk lebih sungguh-sungguh. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita, dan kita juga mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Baiklah, PD Online pada malam hari ini kita akan segera mulai. Silakan Sis Dewi dan Bro Marcel, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Shalom. Boleh lambaikan tangannya terlebih dahulu semua yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan kita sungguh baik, amin. Merasakan kasih-Nya sepanjang hari ini. Setuju dengan saya Tuhan Yesus baik, kasih jempol dong, boleh lihat? Yes, puji nama Tuhan, malam hari ini kita boleh bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sesuai tema kita malam hari ini adalah kuasa nama Yesus. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih-lebih saat kita memuji, terlebih-lebih saat kita menyembah Dia, kuasanya dinyatakan. Amin. Ada kesembuhan malam hari ini, amin. Ada pemulihan malam hari ini. Oleh sebab itu mari kita buka persekutuan doa ini dengan meriah. Kita mau sama-sama serukan glory haleluya. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Yuk sama-sama tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Woo! Katakan glory haleluya. Glory haleluya sambil lambaikan tanganmu. Glory haleluya. Glory haleluya, yes. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya, kita lambaikan tangan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Percaya, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi dengan iman. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya, yes. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya.
ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, percaya dengan iman, katakan. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oleh sebab itu kita mau bangkit malam hari ini juga menyerukan namanya. Karena di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Bangkit serukan nama Yesus saat ini. Bangkit serukan nama Yesus. Dengan iman mari kita maju, nyatakan. Maju, nyatakan kuasanya. Kita permalukan iblis malam ini. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi mari bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Serukan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita bangkit serukan nama Yesus. Nama yang punya kuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan kita. Bangkit serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis, kita permalukan dia. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Lebih tinggi lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus benar yang kuat. Amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama siapa Bapak Ibu? Nama Yesus. Amin. Sekali lagi serukan. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang punya kuasa. Ya, beri sekali lagi tepuk tangan sorak-soraimu buat Tuhan. Amin, amin, amin. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namamu, nama yang punya kuasa dalam kehidupan kami. Nama yang memberikan kami kekuatan setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk persekutuan Gregorius Agung yang boleh ada saat ini. Kami boleh hadir, membawa hati kami, membawa setiap beban pergumulan kami saat ini. Kami percaya Tuhan ada kuasa di dalam nama-Mu. Kami percaya malam hari ini setiap kami yang sakit boleh disembuhkan. Setiap kami yang berbeban berat boleh diberikan kelegaan Tuhan. Diberikan kesegaran yang baru. Karena kami percaya Tuhan, sesaat kami memuji dan menyembah Engkau malam hari ini, hadirat-Mu memulihkan kami. Engkau nyata, Engkau bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami masuk lebih dalam lagi, kami juga mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa,
atas segala pelanggaran, atas segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang membuat kami tidak layak datang kepadamu. Mari Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami terlebih dahulu. Biar pujian penyembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu sungguh-sungguh berkenan. Dan biarlah malam hari ini juga Tuhan, kami juga boleh datang dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Karena setiap hari-hari kami boleh melihat ada mujizat. Kami boleh bernafas sampai dengan saat ini. Kami masih boleh hidup sampai hari ini. Itu juga merupakan anugerah mujizat dari Tuhan. Ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa sepanjang kehidupan kami. Pun masalah persoalan kami belum selesai, tetapi kami juga bersyukur punya Engkau Tuhan yang ajaib, yang bisa diandalkan. Tuhan, malam hari ini biarlah setiap hati kami boleh terus mengagungkan Engkau, memuji, bersyukur, bersorak bagi-Mu. Ini pujian dari hati kami Tuhan, dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur. Kami mau nyatakan hanya Engkaulah Yesus, penolong, penyembuh, perisai, penyelamat kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkaulah pelindung kami, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi Tuhan, lewat pujian ini kami mau bernyanyi, kami mau bersorak, kami mau bersyukur. Yesus kami, penyelamat kami, penghibur, pelindung kami, benar kekuatan kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Terima kasih buat penghiburan-Mu setiap saat. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi
Tuhan Yesus saat ini di hadapan tata kudus-Nya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Bawa pujian dari hatimu, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Kami bersuka cita Tuhan, ku bersuka atas perbuatan-Mu sampai selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau genapi. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari naikkan mazmur syukur di hadapan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perbuatan tangan-Mu dahsyat dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau setia, Engkau tidak pernah meninggalkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh lihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh terus percaya dan berharap kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Saat ini kami mau datang menyembah Engkau, berikan pujian dan kemuliaan hormat bagi Engkau Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan. Kami sembah Kau Tuhan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Satu hati malam hari ini, sekali lagi berikan kemuliaan dan hormat buat Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ini iman kami. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau yang kami Ibu Tuhan, kata ya Rashi, nama ya la 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 ya la 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 ho, nama ya la 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 ya la 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 ya Rashi, ya la 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 ya, nama ya la 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 ya la 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 ya la 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 ho. Haleluya, haleluya. Namaya Rashi, Uralala ya Rashi, Iramaya Ralala ya Rashi, Ralalala, Urata kata pakaya Ralalala ya Rashi, Ralalala, Unamaya Ralala ya Rashi, Unashi. Urashakaya rata kata pakaya urata kata pakata kaya rasi namaya rashi namaya ralalala ya rasi Uralaya Rasi Urashakaya rata kata pakaya Urata kaya rasa kaya rata kata pakaya Urata kata pakaya rasi namaya ralala. Haleluya. Bapa, terima kasih pada malam hari ini Kau beri kesempatan pada kami untuk datang memuji muliakan Engkau dan menyenangkan hatimu. Dan kami tahu Tuhan tiada saat yang lebih indah selain dalam hadirat-Mu. Dan Bapa, inilah hamba-Mu yang siap dipakai urapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, beri hamba kuasa, otoritas dan wibawa ilahi untuk menyampaikan firman-Mu. Sebab hamba tidak tahu apa yang Kau sampaikan. Biar Engkau sendiri yang berbicara dan berkata-kata. Ambil alih Roh Kudus dan bela firman-Mu dan terutama bela nama-Mu. Karena nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Bersabdalah saat ini kami siap mendengarkan Engkau. Doa ini kami siap panjatkan dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Saudara terkasih, senang sekali berjumpa pada saudara pada hari ini. Tema yang diberikan pada saya adalah kuasa nama Yesus. Saudara, ada banyak yang tanya sama saya, Pak Benyamin atau Om Ben, saya sudah berdoa dalam nama Yesus, kok tidak sembuh-sembuh? Pak Ben, saya sudah tengking-tengking setannya menggunakan dalam nama Yesus, kok tidak setan nggak keluar-keluar? Pak Ben, saya sudah serukan nama Yesus, kok nama itu kok tidak ada apa-apanya dengan saya? Saudara terkasih, hari ini, kesempatan ini saya coba men-sharingkan pengalaman saya. Tapi ingat, ini hanya sharing. Jangan memutlakkan. Ada masih banyak pengajaran romo-romo, hamba-hamba Tuhan yang begitu dahsyat tentunya, selain saya. Tapi ini sebagian kecil firman Tuhan. Saya coba menerangkan, menjelaskan atau sharing pengalaman saya aja. Ya.
bahwa kuasa itu luar biasa. Saudara terkasih, sampai hari ya, pertama-tama kenapa dalam perjanjian lama atau dalam 10 perintah Allah dikatakan jangan sebut sembarang nama Allahmu. Ini hukum 10 perintah Allah ya. Ya banyak orang terantuk Jesus. Banyak Yesus. Nah, mungkin nama itu hambar karena saudara tidak menyebutnya tidak pada tempatnya. Bangsa Israel sampai hari ini pun tidak berani menyebut nama Allah. Mereka namakan Adonai. Karena mereka tahu pada saat mereka sebut nama itu dahsyat sekali. Karena Tuhan pada saat berfirman zaman mereka itu gunung-gunung meletus. Petir halilintar sambung menyambung menderu. Sampai saat itu mereka berkata, Musa, biar engkau saja yang ngomong dengan kami, Musa. Kami takut. Sebab kalau Allah yang berbicara, kami akan mati. Sampai segitu dahsyatnya lawatan Tuhan. Yaitu dengan Tuhan sedang berfirman saat itu. Nah, itu sebabnya mereka sangat menghormati nama itu luar biasa. Nah, saudara, saya belajar kuasa nama Yesus ini, yaitu pada saat saya awal bertobat, yaitu tahun 85 saya bertobat. Lalu saya masih kerja ya di salah satu perguruan tinggi, di BINUS lah waktu itu namanya ATK. Nah, saudara, saya kerja di sana. Lalu ada satu orang, kebetulan ada satu dosen yang begitu baik hati, begitu orangnya Katolik taat. Saya sempat menseringkan pengalaman saya kepada dia, dan puji Tuhan, dia juga buka hati untuk terima Roh Kudus. Dan singkat cerita, saudara, setelah dia mulai mengimani, saya doakan dia terima Roh Kudus, saudara terkasih. Maaf, saat itu saya belum apa-apa, saya baru bertobat. Nah, saudara tahu biasa orang baru bertobat kan menggebu-gebu. Orang baru bertobat kan, aduh, semua yang lain minggir ya semualah. Itu saya alami zaman itu. Nah, saudara, entah kenapa ada satu orang anak NTT, ini kejadiannya tahun 86. Ada anak NTT yang kuliahnya maaf aja dia ya ogah-ogahan, kuliahnya malas-malasan, bahkan di kampus sering mabok-mabokan, bikin rese lah. Nah, itu yang terjadi. Nah, entah bagaimana ternyata anak ini sering dia punya banyak yang mata kuliahnya di hair lagi. Hanya tinggal satu mata kuliah dia harus diwisuda, tapi karena dia gagal masuk dah. Lalu apa yang terjadi? Dia datangi dosen ini yang menentukan dosen mata kuliah dia. Dia minum mabok. Lalu pada saat itu di tempat akademi sel di situ, dia datang minum mabok dulu. Dia mulai ancam dosen ini supaya dia berikan segera lulus. Dia ancam, dia mulai ngamuk-ngamuk, dan dosen ini sempat gemetar. Saya waktu itu lihat dari jauh. Nah, pada saat nadanya tinggi, saudara terkasih, dia mau ambil kursi lipat. Dia mau pukul dosen, karena dosen bertahan, tidak bisa, kau harus belajar. Saya tidak bisa sogok, dikasih uang berapapun, nggak mau, kata dosen. Ini harus kamu bisa. Pak, saya udah hair 5 tahun, ini kesalahanmu, kata dosen. Karena dosen ini bersikeras, bagus prinsipnya. Dia ambil kursi lipat. Dia mau gebukin dosen ini. Langsung dosen ini mengatakan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia sebut 2 kali. Anak ini jadi kaku, saudara. Dan lama-lama terpental ini anaknya. Kursi pun terpental. Dan situasi di ruang itu sempat hening termasuk saya. Saya bilang, dia hanya mengatakan, dalam nama Yesus. Saya resap dan renung, ada apa dengan dalam nama Yesus? Tentu kami ucap terima kasih. Di situ pembelajaran pertama pembelajaran pertama saya dari Tuhan. Ada apa dengan nama ini? Kok dasar sekali. Saya sering sebut nama ini kenapa saat ini? Pada saat kepepet seperti ini, dosen ini imannya naik rupanya. Jadi pertama, saya mulai renung, ada apa? Saya belum tahu firman Tuhan. Saya belum mengerti apa-apa saat itu, nggak ada seperti sekarang, ada pengajaran, ada TC-TC, ada seminar, banyak retret-retret dulu, retret hanya satu aja, SADR. Itu doang dulu, lain-lain nggak ada, hanya andalkan PD doang. Nah itu sebabnya saya ikut SADR sampai 2-3 kali.
Karena hanya satu-satunya itu, zaman itu. Lalu yang kedua, pada saat saya ikut tim pelayanan saudara terkasih, di PD kami ada kesaksian seorang ibu. Ibu ini hamil kira-kira ya 6-7 bulan, saya kurang tahu. Saya nggak tahu nih ibu hamil kok mungkin ngidam atau gimana, atau bawaan anak pakai perhiasannya luar biasa. Keren-keren kayak keundangan. Udah gitu naik bajai lagi. Naik bajai. Apa yang terjadi sampai lampu merah grogol? Sampai lampu merah grogol dia berhenti bajai ya kan, lampu merah kan. Wah, datanglah si kampak merah. Jadi namanya kampak merah. Todong dia. Dan menyerang dia dan ancam dia tolong. Mau uang atau mau nyawa. Ya pasti dia takut lah. Karena hamil juga. Dia mulai lepaskan semua saudara terkasih. Dia punya perhiasan dia serahkan. Setelah dia lepaskan baru dia ingat. Wah, aku sendirian ini. Lalu dia turun dari bajai, dia kejar orang, dia bilang, dalam nama Yesus berhenti, dalam nama Yesus berhenti. Saudara, apa yang terjadi? Itu orang jadi kaku. Kampak merah jadi kaku. Dan saat itu juga dia pulangin semua perhiasan ini cik, saya pulangin deh. Saudara, ini pengalaman kedua yang saya lihat bagaimana dahsyatnya dalam nama Yesus itu. Dan itu mulai saya renung, bahkan saya berdoa, saya doa puasa Tuhan. Saya mau berdoa biar kuasa namamu itu menyerapkan diri saya. Biar saya pakai nama itu tuh banyak menolong orang, itu awalnya. Jadi dua hal ini sangat luar biasa pendidikan dari Tuhan untuk saya. Lalu mulai pelan-pelan setelah saya ikut angkatan pertama, kalau di Sekina itu ada SEP. Di Sekina itu 88 ya, saya ikut saudara. Saya ikut pertama, saya gagal, saya ikut yang kedua. 2 tahun betul, 89. Setelah saya itu, saya mulai mengerti firman Tuhan. Dan mulai pelan-pelan mencari apa itu kuasa nama Yesus. Nah saudara terkasih, untuk itu sekarang sama-sama kita baca firman-Nya. Dari Filipi 2 ayat 5 sampai 10. Sampai 11 ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 10. Judul perikop ini luar biasa, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya baca aja ayat 5, biar cepat. Saudara baca semua dari ayat 1 dari rumah sampai 11 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah. Saya ulangi. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dalam segala keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu sama-sama yang bisa baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruhkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan ada di bumi dan ada yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih, saya senang. Pertama-tama saya angkat. Setelah saya mempelajari dunia roh, setelah saya mempelajari mengenai roh santet, kuasa gelap, ramalannya, saudara terkasih, ternyata kalau saya bandingkan dengan kuasa Yesus itu tidak ada apa-apanya, tidak ada arti sama apa-apanya. Dalam ayat 11 di sini dikatakan 10 ya, supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang ada di bumi dan di bawah bumi.
Pernah dengar nggak istilah dewa langit? Ternyata di langit ada penguasa roh jahatnya, saudara terkasih. Ada penguasanya. Penguasa yang ingin menciptakan bencana alam lah. Dunia roh di sanalah, alam goib di sanalah, saudara terkasih. Firman Tuhan berkata, segala kuasa di langit berteguh lutut dalam nama Yesus. Dan pernah dengar nggak yang namanya kuasa dewa tanah? Ya, dewa tanah ada penunggunya, ada yang tinggal di situ, tembok-tembok orang santet kirim-kirim kubur di tanah kuburlah, ya. Kemudian bikin santet orang bisa bangkrut lah, santet orang bikin sakit pelan-pelan lah. Ada macam-macam guna-guna yang dibuat saudara terkasih. Santet bikin miskin lah, bikin bangkrut lah, bikin perpecahan lah. Ada banyak saya menyupai santet itu bikin orang cerai, bikin rumah tangga berantakan. Ini guna terjadi. Nah, saudara terkasih, setelah saya ngerti hal ini, ternyata segala kuasa di bumi dan di bawah bumi berteguh lutut dalam nama Yesus. Itu penting sekali seorang pendoa, penting sekali seorang anak Tuhan mengerti spiritual kuasa nama Yesus ini dan memahaminya. Amin. Yang berikut, siapakah Yesus itu? Nah, siapakah nama Yesus itu? Apa yang terjadi? Kenapa pada saat kita berseru pada nama Yesus, itu otoritasnya dahsyat dan luar biasa. Nah, ini pengalaman saya yang pernah ikut KRK saya hanya saya serukan Jesus. Jesus. Itu mulai. Alam roh itu kucar kacir. Roh jahat mulai keluar tanpa kita tumpang tangan. Bayangkan di Istora Senayan Jakarta kita mau doain orang satu-satu. Kapan selesainya? Yang hadir misalnya 10.000 orang, itu mau doa satu-satu. Sampai 5 hari juga nggak dapat apa. Nah, saya pakai nama ini, saya serukan dari mimbar, Jesus. Saya nonton, Tuhan datang. Ingat, saya belajar satu hal. Di Alkitab berkata, murid-murid Yesus datang kepada Tuhan. Guru, ada orang mengusir setan dalam namamu, menyembuhkan dalam namamu. Apa kata Yesus? Biarkan mereka. Tapi istilahku apa sembuh Tuhan? Jawabnya catat. Tuhan pasti membela namanya. Sekali lagi, Tuhan pasti membela namanya. Orang yang sebut tidak dengan iman Tuhan bela. Apalagi sebut tidak dengan tahu mengerti kuasa ini. Saudara terkasih, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang sanggup lawan kita? Saudara terkasih, roh Tuhan yang ada dalam diri kau, Yesus ada dalam diri kau, jauh lebih dahsyat daripada kuasa gelap. Amin. Ayo tepuk kiri kanan bilang jangan takut. Ngomong kiri kanan, tepuk sama dia, jangan takut lagi. Amin. Dan ngomong sama dia, jangan sebut sembarangan nama Yesus. Kalau kau tidak siap. Saya jelaskan sebelum saya jelas bilang, mari kita baca sama-sama. Mau tahu nggak siapa sih nama Allah kita? Siapa sih nama Bapa di surga? Apa yang terjadi pada saat kita sebut nama Yesus? Emangnya kenapa? Kok hanya Yesus aja? Kenapa kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus? Kenapa? Karena ajaran Tuhan berkata, kamu sampai sekarang kamu belum minta apa-apa. Mintalah dalam namaku, dalam nama Yesus. Ini rumusan doa ya. Maka Bapa menerimanya. Mari sama-sama kita buka Yohanes 17. Ya, Yohanes 17 saya aja bacakan. Karena ini cuma satu ayat, nanti kembali lagi nanti ya. Judulnya Yohanes 17 ini, saudara terkasih, adalah Yesus berdoa supaya kita bersatu. Salah satu kuasa nama Yesus bekerja adalah untuk kesatuan hati. Kalau pede saudara ingin diberkati Tuhan, ingin urapan Tuhan, tolong timnya harus satu hati. Kalau saudara mau hoki rumah tangga, tolong suami istrimu bersatu. Kalau suami istri hidup ciong terus segala saat saling ngumpet-ngumpet, jangan harap ada kuasa nama Yesus bekerja. Ayatnya di mana? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup rukun. Ayat 4, ayat 3, sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkatnya. Semua orang tahu mau diberkati. Mau nggak Tuhan perintahkan berkat kepada
kantormu, rumah tanggamu? Maukah Tuhan perintahkan jiwa kepada PD-mu? Pasti jawabnya mau. Biar tokomu istilahnya di gang, biar tokomu kurang strategi. Kalau dengan Tuhan, saya perintahkan berkat pada dia. Ada syaratnya. Syaratnya adalah satu. Sungguh alangkah indah dan baiknya. Bila suami istri rukun, maka Tuhan perintahkan berkat. Sebaliknya kalau suami istri ribut, ciong-ciong, berantem terus, saya beritahu, rezeki kabur tahu. Urapan tumpul tahu. Kuasa nama itu bubar tahu. Penting hal ini. Maka saya bilang untuk kesatuan hati nama suami istri itu gak gampang. Maka penting doa bersama. Karena saudara terkasih, banyak tim yang mengatakan, Om Ben, doain tim saya biar sehati. Saya bilang gak perlu, untuk sehati gak perlu didoain. Lo sering pergi makan bersama, ajak jalan-jalan bersama, pasti sehati. Lihat no, pemain bola itu sehati semua loh. Pemain bulu tangkis, pemain basket itu pasti sehati mereka. Tapi mereka belum tentu seiman. Mereka tidak seiman. Ada di dalamnya ada yang maaf, ada yang Katolik, ada yang Muslim, ada yang bukan Katolik, ada yang ateis. Tidak tahu. Tapi sehati loh. Karena mereka latihan bersama. Tapi kita tim orang Katolik harus satu roh. Maka untuk satu roh saya ajak saudara terkasih. Penting sekali doa bersama. Penting sekali saudara doa bersama rumah tangga yang anak saudara. Itu yang namanya orang mesbah keluarga. Nah, untuk bersatu ini sampai Yesus berdoa untuk muridnya supaya mereka bersatu. Saya baca ayat 11 langsung. Ya. Saya mulai ayat 10. 9 aja. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini Yesus ngomong dengan Bapaknya ya. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Mu adalah milik-Mu. Dan milik-Mu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia ini. Tetapi mereka masih ada dalam dunia ini. Maka aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Sekali lagi, namamu itu loh Bapa, yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Sekali lagi, ini doa Yesus, lihat buka saya. Peliharalah mereka Bapa dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Berarti nama Allah kita siapa? Nama Allah kita siapa? Yesus Kristus. Kesimpulannya pada saat saudara sebut dalam nama Yesus, itu otoritas Tritunggal Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatu dalam diri saudara. Amin. Ketika saudara berseru dalam Yesus, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyatu. Sekali lagi, siapa nama Bapa di surga? Menurut Injil ini berkata, namamu, peliharalah mereka Tuhan, yaitu Bapa. Dalam namamu, itu namamu yang kau berikan kepadaku. Luar biasa. Luar biasa. Amin. Sekali lagi, kalau orang berseru pada nama Yesus, itu berarti seluruh kepenuhan Tritunggal menjadi satu dan dasar. Ini yang diimani oleh Rasul Paulus. Sehingga Paulus berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Saudara, betapa dahsyatnya nama ini. Sekali lagi, engkau berbahagia. Kita hidup dan berbahagia. Bangsa Israel, bangsa pilihan, tidak berani sebut nama Yesus.
nama Allah. Tapi kenapa kita berani menyebut nama Yesus? Karena kita telah diadopsi oleh Tuhan menjadi anak Allah. Dia yang sulung. Kita lah anak-anaknya. Kita berhak. Dan Yesus mengajarkan. Jangan panggil Bapa di surga lagi. Jangan panggil Allah lagi. Panggil dia Bapa kami di surga. Wah, luar biasa. Bapakmu, Bapakku juga. Keren kan? Pernah dengar nggak ayat firman Tuhan berkata pada saat, ya, aku tidak menyebut kami. Ini kata Yesus loh ya. Saya tidak menyebut kami lagi hamba. Mereka sahabat. Wah, luar biasa. Kalau seorang sahabat bagaimana? Dompet lu, dompet gue. Rumah lu, rumah gue, sahabat. Tahu nggak? Di dunia ini banyak teman. Tapi sedikit sahabat. Ini permasalahan. Di dunia ini banyak teman. Sedikit sahabat. Kalau teman tahu nggak? Lagi banyak duit. Banyak. Nongol semua. Coba lagi susah. Coba you telepon. Lagi susah nih. Yang jawab mesin. Teleponnya ada putar sebelah lo. Ini yang terjadi. Sahabat Allah dia muncul pada saat susah. Dan Yesuslah namanya. Dia sahabat sejati. Amin. Kalau dia menempatkan diri sebagai sahabat, masa sih doamu bertele-tele? Masa sih doamu nggak didengar dia? Nah, mari kita lihat proses menjadi seorang sahabat bagaimana. Bagaimana prosesnya supaya yang namanya sahabat tidak terjadi. Kita kembali pada Filipi 2. Kembali pada Filipi 2. Ya. Ayat 4 saya mencari. Mulai saya baca dari ayat pertama adalah ya, ayat 1. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persetujuan roh. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku hari-hari ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Saya udah ngomong tadi. Tim kalau mau kuasa PD sehati sepikir juga gampang ya. Satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ini masalah. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dalam puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap diri yang lebih utama daripada diri sendiri. Saudara terkasih, di sini salah satu gagalnya orang mengucap nama Yesus. Penyakit yang dalam diri adalah sering orang iri hati dan serakah. Dalam tim di sini saya tahu sering orang rebut panggung. Tahu rebut panggung nggak? Pingin nonjol. Kalau nggak dijadwal kasih VL marah-marah. Saudara terkasih, jangan itu terjadi. Ini penghalang. Kalau Tuhan mengutus engkau, tidak perlu kau lamar. Tidak perlu kamu harus nyodor-nyodor diri. Biarkan mengalir sendiri. Nah, jangan kita rebut panggung. Dan janganlah tiap orang-orang memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi Tuhan berikan karunia ini. Ya maaf. Tuhan berikan karunia atau urapan apapun yang terjadi dalam diri saudara, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Ingat, kalau saudara perhatikan tentang karunia Roh Kudus, semuanya untuk melayani. Berarti untuk umat. Katakan mungkin Tuhan beri saya sedikit talenta oleh Tuhan. Bukan untuk diri saya sendiri. Untuk melayani. Kalau saya tidak melayani, Tuhan cabut lagi. Saya nggak bisa mentumpang tangan dalam sini. Irama Tuhan, jamaah aku. Nggak bisa. Bahwa kita boleh doa pribadi puji Tuhan. Amin. Boleh aja. Nah, saudara terkasih oleh sebab itu dalam hal ini. Mari sama-sama dengan perhatikan baik-baik. Yang ayat 5, hendaklah kamu hidup bersama melalui pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus. Penting satu roh, saya sudah jelaskan. Dan di sini juga yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesalahan dengan Allah sebagai miliknya. Dengan kata ini, kita butuh rendah hati dalam hal ini. Ya, rendah diri nggak boleh, rendah hati. Kenapa? Karena Tuhan mengosong, ya ayat 7, yang telah mengosongkan dirinya dan mengambil seorang rupa hamba. Kalau saudara mau otoritas kuasa nama Yesus itu bekerja luar biasa, saya yakin hal yang pertama saudara harus mengosongkan diri.
dengan pertobatan yang benar-benar bertobat, tinggalkan semua dosa. Biarlah Tuhan hanya bertata dalam diri saudara. Tinggalkan semua, maka perlu pertobatan yang sejati. Jangan ada iri hati, pokoknya jangan ada buah-buah daging lah. Nah, saya dalam hal ini, saya butuh proses, tidak langsung seketika itu. Sering-sering saya mengalami kelemahan saya. Saya jujur, ada dosa-dosa dulu yang mengikat saya. Apa yang saya buat? Saya sengaja doa puasa itu mematahkan keterikatan itu. Saya tidak mau ada itu dalam hati saya. Karena Tuhan ajar saya mengosongkan. Artinya apa? Biarlah hanya firman Tuhan semata-mata yang menguasai kita. Biarlah nama Yesus itu menguasai saya, doa dan puasa nama itu. Saya ucapkan dalam nama Yesus. Selama berpuasa dalam nama Yesus, otoritasnya luar biasa, kuasa nama Yesus. Yesus punya nama dasar. Saya ucapkan, Yesus yang termanis, Yesus gunung batuku, Yesus penyembuhku, Yesus nama ada segala kuasa di surga di bumi bertukar itu dalam nama Yesus. Saudara, itu yang saya buat sama puasa. Itu yang saya ucapkan, saya renungkan. Sehingga pada saat kita melayani masa si Tuhan, tidak berat namanya. Amin. Jadi kalau saya nyerepi, kesel. Dia ini kurang ajar. Dia orangnya gitu-gitu. Nanti pada saat Anda marah, yang keluar kesel juga. Orang luka pasti meluka juga. Dan sebaliknya kalau kita menyerapi nama Yesus. Saya sering nyanyi, Yesus. Yesus, itu nama yang bangkit serupa. Itu lagu-lagu paling saya suka. Karena saya punya pengalaman dengan spiritual itu. Tapi penting dalam hal ini mengosongkan di artinya sungguh-sungguh pertobat, jangan campur aduk. Jangan campur aduk. Yesus aja anak Allah. Kenapa dia dipakai bapaknya dasar? Dia mengosongkan dirinya. Ambil rupa seorang hamba. Beranikah saudara mengosongkan diri? Itu prosesnya luar biasa. Salah satu pengalaman saya proses penghampaan diri, pengosongan diri itu. Aduh, kelemahan saya salah satunya maaf ya, emosi itu dulu. Dan pada saat Tuhan, saya doa beri saya Tuhan kelemah lembutan. Apa yang terjadi? Saya minta doa, tolong doakan saya supaya saya sabar. Saya tahu kelemahan saya. Lalu bagaimana jawaban Tuhan? Apakah tiba-tiba didoakan orang langsung keluar dari gereja disendut api rokok sama orang? Aduh, haleluya, terima kasih. Atau yang keluar mohon maaf, kebun binatang. Pengalaman saya tidak seperti itu. Ketika saya minta berdoa atau sabar, ada ujiannya. Ujiannya Tuhan kirim orang menyebelkan di samping saya. Tuhan kirim orang, aduh, sebel yang minta ampun. Hampir kepancing, ingin mau gaplok aja. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, Benyamin, kau kan minta sabar. Itu sparring partner buat kamu. Belajar rendah hati, belajar sabar. Iya benar juga ya. Setelah itu Tuhan kirim lagi. Akhir lama-lama orang Tuhan kirim, saya senyum. Saya bilang terima kasih Tuhan. Melalui orang yang menyebalkan itu ternyata aku dibentuk oleh Tuhan. Saudara lihat saya di mimbar seperti apa. Itu prosesnya tidak semudah yang saudara duga. Itu melewat penghampaan diri. Lihat pelayan kita seperti apa, saudara kasih. Anda kira prosesnya tidak gampang. Melewati sebuah badai, melewati gelombang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, saudara terkasih. Menghampaan diri itu gampang. Kalau saudara melewati hal itu, mulailah saudara terkasih. Yang namanya setan. Imanilah. Perkatakan firman Tuhan, segala kuasa di surga, di bumi berteguh lutut dalam Yesus. Di langit, dewa langit. Yang bikin penyakit ini sekarang adalah dewa langit.
Corona ini. Dia bikin orang demo-demo itu dewa tanah. Bikin orang sering berantem, saling membunuh. Dan yang namanya iblis, dia paling benci nama ini. Itulah sebabnya, maaf, yang pengalaman kita baru ini. Dia bikin orang hambar nama ini. Caranya apa? Dia membuat sakit penyakit. Saya, maaf ya, kalau saya salah ralat. Menurut saya, penyakit COVID-19 ini adalah setan yang buat. Sekali lagi, iblis yang buat. Contohnya, buktinya apa? Masih ingatkah pada bulan Maret kemarin yang begitu kencang-kencangnya COVID ini? Sampai-sampai orang tidak mau berdoa. Seolah-olah nama Yesus itu tidak ada apa-apanya lagi. Seolah nama itu sekarang udah hambar sama sekali. Oleh sebab itu dalam hal ini saudara kasih. Nah, yang berikut. Nama Yesus ini saudara dibuat oleh iblis. Supaya kita jangan berseru lagi nama itu. Karena apa? Karena saat kita berseru pada nama itu, iblis gemetar dan takut. Dia bikin hambar. Dia cipta masalah. Dia ciptakan problem. Dia ciptakan demi satu persatu. Saudara terkasih, banyak orang. Melalui virus corona ini, banyak orang tinggalkan gereja. Apalagi dia melalui virus corona ini. Sampai-sampai kita nggak ada misa. Misanya online. Sah gak? Sah. Cuma kerinduan saya nggak bisa terima Ekaristi gitu. Saya sering misa di YouTube ikutin. Cuma ya ada kerinduan. Kapan Tuhan? Lihat Romo Komuni, ngiler aja kita. Ini semua dibagian. Maka oleh sebab itu, tolong jangan stop dan berhenti berdoa dan serukan nama Yesus. Ini. Amin. Nah, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, semoga sharing saya ini berkenan di hadapan saudara. Ya. Maka oleh sebab itu, poin saya yang terakhir adalah apa-apa? Tolong, satu hati dengan keluargamu. Timnya doa bersama itu harga mati. Walaupun dalam keadaan COVID begini, tolong pakai Zoom, pakai apa, tolong doa bersama. Yang kedua, baca firman Tuhan. Supaya saudara mengerti. Karena pengalaman saya dulu. Saya tahu kejadiannya yang pertama dosen lampu merah. Tapi saya nggak tahu firmannya. Ini dasarnya apa? Dasarnya apa ya? Setelah saya pahami dasarnya, saya mulai merenung. Dan yang kedua, saudara harus banyak berpuasa. Harus berpuasa. Ingatlah, dukun berpuasa loh. Meditasi, mereka berjam-jam ditiru di gua, di hutan tuh. Sampai dukun rambutnya panjang-panjang karena nggak dicukur. Selama di gua berpuasa, apa yang mereka buat? Mereka berpuasa. Mereka ucapkan mantra. Perkatakan mantra. Kalau salah mantranya, saudara terkasih, salah mantranya, maka mereka mulai ulang lagi puasanya. Amin. Nah demikian pula kita ucapkan mantra. Ucapkan firman Tuhan, maaf. Kita berpuasa seperti Daud. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tip untuk tim pujian. Apa lagu penyembahanmu? Saudara nyanyikan lagu penyembahan itu. Kenapa doa Rosario itu kuasanya luar biasa, banyak kesaksian. Karena itu diucapkan ulang-ulang dan menyerap. Dan pengalaman saya, kalau saya mau bisa dulu saya sering apa lagu penyembahan? Saya misalnya apa? Yesus kami puja, saya nyanyi ulang-ulang sampai menyerap sehingga pada saat saya sampaikan lagu itu. Saya nonton di mimbar, ada yang nangis-nangis, ada yang teriak-teriak, ada yang luka batin mulai kelengar. Saya bilang, kok saya tidak doakan bisa terjadi begini. Nah, itulah kuasa firman Tuhan. Saya sering nyanyi, haleluya. Karena itu tiap hari saya menyembah lagu itu.
Itu sebabnya saya sarankan kepada OLWL saya di komunitas Indonesia Inggris, tolong kalau pelayanan atau KRK jangan pakai lagu baru. Nanti umat ngerti nanti. Karena saudara suksesnya ajak mereka masuk dalam hadirat Allah, ajak mereka masuk penyembahan. Tapi kalau lagunya baru, lagunya Inggris, lalu audiensnya Pantai Jompo si omanya, Alamin, dia nggak ngerti. Lagu yang bila perlu satu lagu mereka ajak nyanyi, mereka ikut nyamber, itu Anda berhasil. Itu langsung tembak bom langsung dapat itu. Tapi kalau lagu baru, lagu lama aja, nyanyi pertama belum bisa masuk, ulang kedua belum bisa masuk, mungkin ulang yang ketiga baru dia ngocor dia. Nah, tolong WL di PD saudara, kalau mau lagu penyembahan, jangan lagu lama. Kalau ada lagu lagu baru, oke di awal lah. Kan mau latihan boleh di awal lah. Gitu. Masa bodoh orang bilang, Pak Ben, kalau nyanyi, Yesus. Karena menurut saya lagu itu pun, orang buta huruf pun bisa, orang non-karismatik pun bisa. Nah, target saya dan pelayan saya menangkap jiwa. Itu sebabnya saya pakai cari lagu yang gampang orang ikut nyanyi. Amin. Baik, sekarang saudara terkasih, mari kita praktekkan ya, kita doa. Tapi sebelum saya doa, tolong video Anda dibuka-buka ya, di video. Ya, tolong host kalau mau foto sekarang ya, foto-foto mereka karena mereka full hadirnya. Siap nanti setelah pengumuman foto-foto mereka udah ada hilang. Tolong buka semua videonya ya, di sini ada lumayan hadir, buka videonya, biar saya doakan saudara dari sini. Boleh? Buka videonya ya. Belum buka semua. Supaya saya bisa melayani saudara, saya bisa menumpangkan tangan dari sini. Belum semua buka video. Ibu Agnes Sumarni belum buka ini. Ayo Ibu Agnes, apa kabar? Ibu Adri Yuni belum buka. Mau didoain nggak? Ayo, yang mau didoain buka yuk. Buka ya. Puji Tuhan. Oh, mukanya tuh liatin senyumnya manis banget. Lalu gitu, jadi dalam ini saya bisa layani saudara. Tolong, ya. Kalau host kalau mau foto-foto sekarang mulai dari full nih ya. Nanti jangan sampai pengumuman selesai ya dari 100 tinggal 60 deh. Baik, mari kita tolong singer siapkan lagu yang tadi saya pesan. Ya, nyanyikan lagu itu dulu ya. Hanya nama Yesus yang memberikan kita. Ya, hanya nama Yesus judulnya ya. Kalau boleh pakai, ya nggak usah free mate, pakai string aja boleh. Biar pelan-pelan. Kamu nyanyi aja, saya nggak bisa bantu, nanti ganti nama saya ya. Silakan Dewi. Kalau musiknya kuat dikit yuk, ayo kuat yuk musiknya, kencang lagi. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
nama. hanya nama Yesus. Sama-sama. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Semua angkat suaranya. Kepastian. Hanya nama Yesus lagi. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus memberikanku pengharapan. Biarkan musik jalan terus. Saudara, baiknya mengatakan saat tiada jalan. Saat tiada jalan hadapi persoalan. Saudara, saya punya masalah sekarang. Yesus ada di sana. Ingat baik-baik, Yesus ada di sana. Dalam segala kemelut apapun yang saudara hadapi hari ini, Yesus ada di sana. Musik jalan terus. Yesus ada di sana ngapain? Dan memberikan jawaban. Pahitnya kenyataan saat ini. Mungkin saudara pahit mengalami goncangan bisnis, goncangan di PHK, masalah rumah tangga yang akhir-akhir ini menghempiti rumah tangga saudara, masalah keuangan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberikan jawaban. Bagi yang percaya janji Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak lebih kekuatan manusia. Ingat firman ini, artinya pada saat kita dicoba, mengalami goncangan badai, saudara terkasih, ada janji Tuhan, dia memberikan jawaban dan berjalan Tuhan. Oke, biarkan tayangan terus teks lagu, saya butuh teks lagu, tayangin, jangan tayangan saya, ya. Tolong, teks lagu tadi. Ya, saya ulang lagi, saat tiada jalan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberikanku jawaban. Pahitnya kenyataan. Dan tidak mampu bertahan. Ini situasi saat ini sekarang. Situasi kita hadapi sepertinya. Yesus ada di sana. Memberikan jawaban. Bagi saudara yang sudah mendengarkan sharing saya. Ingat. Ada nama Yesus. Gunakan nama itu terus-menerus. Karena dia berjanji barang siapa yang berseru pada namaku pasti selamat. Amin. Pasti selamat. Ya, di Alkitab saya tidak punya banyak waktu. Ada 2 orang buta yang dijumpai oleh Yesus di Yeriko. Orang itu serukan, Yesus guru kasih kami, Yesus guru, Yesus guru. Dan akhirnya 2 orang itu, Yesus berhenti dan menyembuhkan mereka. Serukan, mereka tidak doa, mereka belum dibaptis, mereka bukan, mungkin mereka tidak punya agama pada saat itu mereka serukan nama Yesus. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, pasti juga saudara hari ini. Coba renungkan masalahmu apa sekarang. Renungkan semua kasus apa yang kau hadapi hari-hari ini. Jangan takut. Ada nama Yesus yang selalu ada di bibir saudara. Ingat, ucapkan nama ini dengan iman. Serukan nama ini yang dengan hati. Imanilah. Tuhan pasti bela namanya. Amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Sama-sama. Hanya nama Yesus. Memberikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Lagunya dinaikkan, bukan teksnya naikkan. Hanya nama Yesus memberikanku kepastian.
Hanya nama. Tolong teksnya dinaikkan. Kalau tolong host, nggak kelihatan bagian bawah. Yesus, Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus memberikanku hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus memberikanku kepastian. Lagi sekali lagi. Saudara, saya melihat roh Tuhan sudah bekerja. Saya merasa roh Tuhan sudah meliputi rumah tangga saudara. Terus buka hatimu. Rendah hatimu, buka hatimu. Lambangkan Tuhan terjadi. Nama sadaku rapa kata lama sikina ia mata lama sekarang. Lama sekarang lagi hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Dalam nama Yesus lepas. Dalam nama Yesus bebas terjadi. Dalam nama Yesus hanya nama dalam nama Yesus memberikanku videonya dibuka, video dibuka. Bapak lepaskan hanya nama yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama berikanku kepastian. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikanku kepastian. Oke, biarkan musik saja. Yang bisa bahasa roh boleh pakai nama sekian aku rapa kata lama sekian ayat mata. Tolong Dewi jangan pakai bahasa, jangan pakai mic Dewi. Rapa kata lama sekian ayat mata lama sekian mereka buat pakai bahasa roh. Rapa kata lama sekian aku ayat mata lama sekian aku. Ayo sebut nama Yesus. Yesus, haleluya. Musiknya boleh kecil dikit. Musiknya kecil dikit bisa. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau nama di segala nama, Raja di segala nama. Namamu yang Kau berikan kepadaku, yaitu supaya peliharalah mereka dalam namamu. Saat ini Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami datang dengan penuh kesesakan, kami datang dengan penuh problem, kami datang dengan berbagai macam persoalan, masalah keuangan, masalah COVID-19 yang sering menghantui kami, menteror kami sampai hari ini. Tuhan, kami hari ini kami tahu jawabannya, kami serukan namamu Tuhan, nama yang menghancurkan virus corona, nama yang menghancurkan penyakit, nama yang mengubah segala-galanya, yaitu nama Raja di segala Raja, nama Yesus yang termanis dan gunung batu kami. Haleluya, inna masekana kuraba. Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama curahkan Roh Kudus Tuhan, berikan kekuatan, urapi kami, lidah bibir kami pada saat kami berseru nama Yesus. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, pembebasan terjadi, dan kelemahan dibebaskan. Haleluya. Dalam nama kelama sekena korapa kata lama sekena ya. Nama sekena korapa kata lama sekena. Sekarang silakan sudah letakkan tangan di dadamu. Letakkan tangan di dadamu. Letakkan tangan di dadamu. Bayangkan sekarang Yesus datang peluk engkau. Peluk Tuhan. Peluk Tuhan.
Saya minta kunci di E. Tolong musik kunci, mainkan instrumen kunci E. Kecil aja. Letakkan kedua tangan di dadamu. Bayangkan Tuhan sedang peluk engkau. Keluarkan semua unek-unekmu sekarang. Saya merasa di sini banyak yang khawatir dan ketakutan. Rendahkan hatimu. Kalau engkau merasa dijamah Tuhan, biarkan air matamu mengalir. Karena firman itu adalah mulutmu. Yesus. Ada satu orang yang belum unmute. Bocor suaranya, tolong dimatiin. Satu belum di-mute. Yesus. Musik kuat dikit. Yesus. Sama-sama. Yesus. Yesus. Musik gede dikit boleh, musik kencang dikit. Yesus. 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 Yes. Saudara, bagian saudara, saya merasa ada banyak punya masalah. Yang banyak saat ketakutan, kita tolong taruh tangan di dadamu. Dalam nama Yesus, perintahkan roh kesesakan, ketakutan, nyala saat ini. Dalam nama Yesus dari Nazaret, keluar dan tinggalkan saat ini. Beberapa orang saat ini yang sudah putus asa, bahkan dia mau ancam bunuh diri karena punya dililiti masalah bertubi-tubi. Saya perintahkan roh bunuh diri dalam nama Yesus. Nyala saat ini, keluarlah. Tinggalkan dia saat dalam nama Yesus. Lepas. Anda mau nangis-nangis. Mau teriak-teriak di rumah Anda. Lepas. Roh bunuh diri keluar. Keluar saat nyala dengan otoritas yang telah diberi hambamu. Saya lepaskan ikatan. Lepas. Ilama sekena kurapa kata lama sekena yang matalah. Ilama sekena kau. Dan di sini ada punya persoalan luar biasa. Masalah utang piutang. Dalam nama Yesus punilah masalah. Ilama sekena kurapa kata lama sekena. Haleluya Tuhan. Haleluya sekena kina matalah sekena kurapa kata lama. Ilama sekena kurapa kata lama sekena dalam nama Yesus. Ilama sekena kurapa kata haleluya Yesus. Inawaya matalah sekena. Jama Tuhan. Jama Tuhan kila masa kena kurapa kata masa. Lepaskan Tuhan kila masa kena kurapa. Kila maya mata kalam. Kila masa kena Tuhan. Tuhan berdoa anak saat ini. Bapak Herman, Helvin, yang saat ini mengalami Tuhan, semoga dia Tuhan diberkati perlindungan oleh Tuhan. Semoga damai sejahtera menyertai rumahnya. Jamaah dia kila masa kena hamba berdoa juga Tuhan. Oh nama telah masa kena kurapa kata kali masa kena kuraiban. Supaya mereka mengalami Ibu Evelyn. Kurapa jamaah dia Tuhan berkati dia kila masa kena kurapa kata. Ila masa kena kurapa kata masa kena kena matalah. Hamba juga berdoa saat ini Ibu Christina. Sandra Rini, mohon Tuhan Allah yang Maha Kuasa, biar dia sukses dan Dignut dan Benedictus Dikdo, Pastio, yang akan mengikuti
seleksi TNI. Tuhan jamah dia. Hamba juga berdoa Bu Agnes. Mohon kelancaran skripsi anaknya, Franciscus Andika. Oh, no. Tolong host, boleh nggak host? Tolong matiin semua punya, mereka punya mute semua, mereka punya mic, karena ada yang bocor satu orang ini. Host, tolong bantu. Lama sekarang aku biar saya aja yang muncul. Oh, nama talaba sekarang hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini dari Ibu Amanda. Tolong Tuhan, mohon cabur tangan dan sukses masalah yang dan diangkat dari kuasa gelap. Mohon bimbingan Roh Yesus agar Angela Puspita, Sari dan Yohasan. Saudara Ibu Amanda, saudara sudah dengar kuasa nama Yesus. Yesus itu akan mencintai saudara. Jadi tidak perlu doa hamba Tuhan. Anda bisa, karena Tuhan juga sayang pada Anda. Kira apa kata lama. Ini juga dari Ibu Narulia. Tuhan jamah Tuhan Andriana Kanada, Cendana. Yang kuliahnya harus lulus tahun ini. Jamah Tuhan, mohon hikmat pada anak itu, beri semangat. Dan juga hamba berdoa untuk Ibu Jonita. Tuhan jamah dia, Tuhan, tangan sebelah kanan atasnya sering kram dan sakit. Dalam nama saya perintahkan tanganmu saat ini sembuh engkau. Ini juga ada permintaan doa dari Ibu Felicia. Mohon perlindungan Tuhan untuk pasien di Karolus yang saat ini dilimpahi dengan rahmat. Saat ini sudah menjauhkan sakitnya dari virus corona. Tuhan jamah dia, Tuhan. Sembuhkan anak ini dalam nama Yesus. Lama sekian aku itu dari Ibu Leni. Untuk kelancaran usaha, Tuhan jamah mereka, Tuhan Ibu Leni, Pak Widodo dan keluarganya Henry, supaya mereka diberi kesehatan yang melimpah. Dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan. Nama sekian. Dan hamba juga berdoa di pinggangnya Mesiani Merlin. Dalam nama Yesus, saya pinggangmu. Ayo Ibu Merlin berdiri. Berdiri, pegang pinggangmu. Dalam nama Yesus, sembuhlah engkau saat ini dalam nama Yesus. Ayo gerakan pinggangmu, gerakan kiri kanan, gerakan kiri nama sekian. Hamba juga berdoa untuk Christina Sandra. Mohon untuk bahu kanannya. Ayo angkat tanganmu dua-dua. Ayo angkat tanganmu. Dalam nama semua yang sakit pada bagian tangan, dalam nama saya katakan sembuhlah engkau saat dalam nama Yesus. Dan juga mata minusnya, pulihkan dia dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Mohon juga kesembuhan buat kelancaran pekerjaan dalam nama Yesus, pulihlah mereka. Haleluya. Dari Pak Alex, mohon diberikan momongan untuk anak Amanda. Tuhan jamah, Tuhan bebaskan mereka yang roh mandul supaya dia segera melahirkan anak. Amba juga berdoa buat Ibu Siane Merlin. Semoga berkat usaha Tuhan jamah pekerjaan studi anak cucunya lancar dalam nama Yesus. Amba juga berdoa Tuhan dari Pak Jonatia. Tadi udah ini orang. Untuk seorang yang sedang dari Ibu Tina. Kalau boleh, kami minta doa Ibu Tina di sini untuk seorang yang sedang sakit kanker lidah. Siapa nama yang sakit kanker itu, di mana dia, harus spesifik doanya. Tidak boleh ngambang begini. Walaupun Tuhan Maha tahu, tapi saya cara doa itu harus namanya siapa, bila perlu alamatnya siapa, sehingga betul-betul kontan doanya dalam nama Yesus. Oke. Mohon kesembuhan atas nama penyakit. Ini juga doanya Anastasia, mohon kesembuhan atas nama Alen. Sakit apa, Bu? Nah, ini saya bisa doain kalau begini. Ya, mohon kesembuhan, doa untuk selain Tuhan Yesus memberikan terbaik buat keluarga dia. Mohon untuk kesembuhan. Semoga besok. Ini bingung juga saya doa. Mohon doa untuk kesembuhan supaya Tuhan memberikan terbaik buat dia keluarga. Ini juga, kalau maaf ya Bu ya, contoh, ini supaya lain kali tahu itu. Dokter aja, saya pernah doain orang, Pak, doain saya sakit diabetes. Saudara nggak sembuh-sembuh. Setelah saya tanya dokter, sakit diabetes itu penyebabnya apa? Oh, pankreasnya kurang bagus bekerja. Maka saya doakan pankreasnya, Tuhan pulihkan pankreasnya. Aktifkan kembali pankreasnya. Maka Tuhan jamah, pelan-pelan memberikan insulin kepada tubuh dia. Itu teknik doa yang saya belajar, Bu. Mohon campur tangan Tuhan dan penyelesaian masalah keluarga. Masalahnya apa, Bu? Saya juga nggak ngerti ini. Mohon kesembuhan mata, minus kurang. Siapa ini? Namanya siapa? Nggak ada.
Baik, saudara terkasih, ya semoga nanti akan datang kalau saudara minta izin doa dalam terperinci ya. Bapak hambamu telah berhenti berdoa. Hamba berdoa untuk tim PD Gregorius ini, Tuhan Yesus berkati mereka, jamaah mereka kuat. Semua yang ikut acara Zoom ini dalam nama Yesus pemulihan terjadi dan penyembuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Doanya panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Salam Tuhan berkati. Selamat pagi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kita. Saya kembalikan kepada tim puji atau host. Terima kasih Om Ben buat firman Tuhan. Saya bilang selamat pagi karena saya di Amerika. Di Amerika jam 10 pagi lewat 2 menit. Wah. Baik, Tuhan berkati. Ya, Om Ben terima kasih buat firman Tuhan yang meneguhkan bahwa kuasa nama Yesus sungguh-sungguh dahsyat. Saya percaya malam hari ini kita semua sungguh diberkati. Saya percaya malam hari ini ada mujizat, ada pemulihan atas hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang melimpah mencukupkan kita. Mari malam hari ini kita juga mau memberkati persekutuan doa Gregorius. Kita mau mempermuliakan nama Tuhan dengan memberikan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mau persembahkan juga malam hari ini yang terbaik untuk Tuhan. Mari beri dengan penuh sukacita. Lewat satu pujian, mari kita mau sama-sama kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita mau katakan sungguh ku bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih saat ini kami mau beri yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan kami. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Katakan sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Saat ini kami mau beri yang terbaik. Hindiku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada pengurus untuk pengumuman. Saya pengumuman sebentar. Sampai ketemu lagi tanggal 28 Oktober dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Itu DPK Denpasar mengadakan mereka lewat Zoom juga. Saya sendiri dan Bapak Uskup. Dan ingat ada kesaksian yang dasar sekali dari artis Sandra Dewi. Ya, bagaimana kesaksian dia, bagaimana Tuhan menyertai dia, dan dia salah satu orang artis yang Katoliknya taat banget. Ya, hari apa itu? Rebo kalau nggak salah. Pokoknya 28 Oktober lah. Oke, terima kasih. Hanya itu aja ya. Tuhan berkati. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, yuk kita beri tepuk tangan yuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sungguh luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ben yang telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan firman Tuhan yang begitu menguatkan, firman Tuhan yang begitu menyejukkan bagi hati kami. Kami juga berdoa untuk Pak Ben dan Ibu Ning, anak-anak agar diberikan selalu kesehatan. Walaupun Pak Ben di New York, tapi Pak Ben bersedia meluangkan waktu untuk PD Gregorius. Terima kasih Pak Ben, semoga Pak Ben semakin diberkati pelayanannya. Ucapan terima kasih juga untuk tim pujian Dewi dan Marcel. Terima kasih pada malam hari ini sudah memberikan pujian, penyembahan untuk Tuhan kita di dalam nama Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Semoga pelayanan Dewi dan Marcel juga semakin diberkati Tuhan. Ucapan terima kasih
para umat yang malam hari ini sudah bisa gabung, dan juga tim, dan juga host, semuanya yang telah membantu sehingga persekutuan doa kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan sungguh luar biasa. Pengumuman selanjutnya, saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bergabung dalam Zoom PD Gregorius Agung. Itu tanggal 8 November dengan pewarta firman Romo Eko Wahyu OSC. Silakan ajak keluarga, sahabat, teman-teman untuk bergabung kembali pada 8 November jam 19.30 kita akan bertemu kembali di Zoom ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasih demi kelangsungan PD online kita ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan kasih, di layar sudah tercantum nomor rekeningnya, Bapak Ibu bisa foto. Demi kelangsungan persekutuan doa Gregorius Agung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan tolong ditambahkan angka 8 pada digit terakhir. Contohnya 100.000, 100.008, agar bisa membedakan kalau itu adalah persembahan kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ben, Dewi, Marcel, dan semua teman-teman. Kita hidupkan videonya, kita bisa foto bersama. Mungkin tadi Pak Ben sudah bilang kalau mau foto tadi pada saat didoakan, mungkin posisinya ada yang tertunduk ya karena Pak Ben lagi doa. Mari kita siapkan wajah-wajah tercantik, terganteng untuk Tuhan. Om Win bisa. Ya, cuma kalau foto sekarang udah banyak live, Bu. Mesti tadi Iya, itu benar. fotonya tetap orang lagi full. Iya, Kalau benar, acara Pak Ben. saya gituin, foto pada saat Iya. acara. Ya udah, Oke. apa-apa. Oke. Ya, Pak Om bisa dibantu untuk fotonya. Tolong diberi aba-aba ya Om Win. Itu Mbak, biar senyumnya jangan capek Pak. Tolong dihitung Pak, 1, 2, 3 gitu Pak. Orang nunggu nih Pak. Halo Bu Rita, udah beres. Oke. Oh, udah ya. Oke, terima kasih Om Ben. Selanjutnya kita akan minta Pak Ben untuk doa penutup. Sama Pak Ben tolong didoakan juga karena hari Kamis tanggal 28 itu PD Gregorius juga berulang tahun yang ke-19. Tolong juga mohon didoakan juga untuk WL kita 2 hari lalu telah berulang tahun. Pak Ben bisa dibantu dengan doa penutup. Terima kasih Pak Ben. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas PD ini di mana Tuhan dirikan untuk menjadi memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena persekutuan doa ini banyak boleh memenangkan banyak jiwa dan bertumbuh. Amin. Dan Tuhan mohon belas kasih dan kemurahan-Mu sehingga PD ini sungguh-sungguh mengandalkan Engkau ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Dewi yang barusan ulang tahun. Tuhan berkati dia biar umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan, dan boleh terjadi enteng jodoh buat Dewi dalam nama Yesus. Terima kasih Tabah, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kiri kekayaan, dan kasih Yesus mengalir. Dan sebentar lagi kami akan mau tidur. Tuhan berkati kami, berkati keuangan kami, berkati kesehatan kami, berkati rumah tangga kami, dan semua yang kami rencanakan. Kami percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Segala pujian, hormat, dan biar nama Tuhan semakin hari semakin ditinggikan. Haleluya. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu. Amin. Amin.
Ya, sampai jumpa. Terima kasih Pak Ben. Setelah ini Bapak Ibu Terima kasih Pak boleh Ben. setelah Terima kasih. lagu penutup nanti boleh dibuka mic-nya, boleh saling menyapa. Mungkin ada yang mau men-sharingkan apa yang terjadi pada Kalau saat mau didoakan. sharing kan sekarang, Bu. Jangan kalau penutup, Bu. Kalau mau ada mau sharing, kesaksian gitu. sekarang. Oke, silakan Kalau mungkin penutup. Bapak Ibu Kalau nanti ada orang yang mau bubar. ada yang mau memberikan kesaksian tadi ketika Pak Ben mendoakan mungkin. Boleh silakan. Ayo, tolong dibuka. Ayo. Atau mungkin ada yang mau bertanya kepada Pak Ben? No. Waktu nggak ada cukup lagi, Bu. Enggak ya? Nanti konseling Ada Bapak lagi. Ibu. Nanti. Udah tutup aja, Bu. Oke. Baik, kalau begitu kita lanjutkan dengan lagu penutup. Silakan Dewi. Baik. Satu pujian penutup, kita percaya kita semua lebih dari pemenang. Oleh kuasa nama Yesus kita boleh dimenangkan, kita boleh dimerdekakan. Haleluya, kibarkan panjinya. Dimanapun kita berada, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku bahwa Yesuslah Raja kita, Dialah gunung batu kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis lari kalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Satu hati lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan panjinya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan ke teman-temannya, kamu lebih dari pemenang. Kita semua lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat. Ya, selamat nikmati malam. Terima kasih Pak Ben, terima kasih Sis Dewi, Terima kasih Pak Ben. Terima kasih Sis Dewi. terima kasih Pak Terima kasih Sama, Bu. semuanya. Selamat Natal ya Sis Dewi ya, panjang umur ya. Terima Tuhan kasih, berkati. amin. Om Ben makasih doanya, selalu didoain Teng Jodoh. Ya, Dewi, selamat. Terima kasih. Iya, Om. Yuk.